بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبين يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وحيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا الله يا منتقم يا عفو يا غفور يا مالك يا الله يا الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي
يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga diciptakan pada topiknya untuk membaca dan membaca semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca surah Ar-Rahman yang mana akan dipimpin oleh Ustaz Jaziliana. Kepadanya kami berterima Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Fatihah tanallahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin al-awliya'i wa suhada'i wa salihin anallaha yaf'alu minal jami' wa yaslu 'anil jami' wa ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin
Wajamil malaikatul muqarrabin khususan Sayyidina Syahakul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alaihi wasallim. Ya Rabbi katmilahu wasilah. Ya Rabbi irshad bil fadilah. Ya Rabbi wahdani syahadah. Ya Rabbi wahdani sunnah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa أحباب رسول الله خذني وإياكم أحيي ضيفا وزرنا بناكم رسول الله خذني وإياكم أحيي ضيفا وزرنا بناكم يا أشرف الأنبياء وتبين شرفكم وجاء نور الزين وأضاء عينكم يا أشرف الأنبياء من قلبكم شرفكم وجاء نور الزين وأضاء أفضل عليك الله ووالدنا مخلد أفضل عليك الله ووالدنا مخلد
افتح لنا بابا واجعلنا من جملة أحبابك يا الله لنا بالسعادة والخاتمة والشهادة يا مجيب يا اللهم صل وسلم وبارك عليه المخاوف آمنا وتواضع للقوافل البشرية بسعادة الأبدية والغربات القمرية والطلعة المحمدية وقبل المطاف والشرق ما فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه wasallam berdiri menghormatkan nabinya mengharapkan syafaatnya hirkannya Allah ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya Nabi salam alaika pokoknya enggak ada temenin lawatun alaika asrafat alaina fa'abilu budur mitasina ra'aina fa'riya wa tansururi anta sarjun anta gharu anta narul fakamuri akan dikabul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habib ya Muhammad ya al-Faqr ini, ya Muhammad ya Muhammad ya Imam Ibnataini, marwataka ya Sa'ad ya Karim al-Walidaini, harukatul mubarak widuna yawman nusyuri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Sallallahu alaika, ya Nabi salam alaika. Ya Muhammad ya Nur al-Aini, marhaban kata Husaini, marhaban marhaban, marhaban ya Muhammad ya Nur al-Aini, marhaban kata مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 يا العين، الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داري، مرحبا مرحبا يا ولي حسناتي، يا رفيع الدرجات، كافر عني الذنوب، واغفر عني سيئاتي، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. ربي ارحمنا جميعا يا الله، وامحو عنا السيئات ربي ارحمنا جميعا يا الله، بجميع الصالحات يا الله، آمين يا الله، كريما يا الله، برنا بدان يا الله، أنت لنا يا الله، di surga nanti bersama ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ini dulu ungkapan Mama dan Papa yang aku sayangi dan saya hormati. Mama dan Papa telah merawat, mendidik, membimbing saya dengan cinta kasih, selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
Selain itu juga, Mama dan Papa memberikan dukungan dan doa setiap hal yang saya jalani. Semoga semua hal yang telah Mama dan Papa ajarkan dapat berguna bagi saya untuk bekal hidup berkeluarga. Sesungguhnya sebagai anak, saya telah banyak melakukan banyak kesalahan dan kekhilafan yang membuat Mama dan Papa sedih, marah, ataupun kecewa. Untuk itu, kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa restu Mama dan Papa. Semoga dalam membina rumah tangga dengan Alfi, pasangan yang telah saya pilih dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan sehingga akan menjadi rumah tangga muslim yang sejati. Ya Allah, pada hari yang penuh rahmat-Mu dan kebahagiaan ini, karuniakanlah orang tua kami kesehatan lahir batin. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dan keluargaku, serta hadiri sekeluarga, dan mohon rahmat dan keselamatan darimu. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Maura yang Mama Papa sayangin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya Mama dan Papa masih diberi kesempatan untuk mengantarkan sampai ke jenjang pernikahan. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober hari Minggu tahun 2025. Anakku yang Mama Papa sayang, ini saatnya kamu memasuki sebuah episode baru dalam kehidupanmu. Kamu akan dipersunting oleh laki-laki pilihanmu. Allah telah mempertemukan kalian berdua. Mama dan Papa tidak mengetahui takdir kalian berdua, tapi sesuatu hal yang pasti ada. Jika kalian memiliki hati yang saling menyayangi dan melayani, maka kalian akan benar-benar bahagia dalam mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi kami orang tua, kebahagiaan anak yang diridhoi Allah adalah segalanya. Anakku sayang Maura, Mama dan Papa merasa sudah melimpahkan kasih sayang dan perhatian yang sebesar-besarnya kepada kamu, kepada anak-anak. Tetapi sebagai manusia biasa pasti ada ketidaksempurnaan. Namun yang pasti adalah bahwa kasih sayang serta perhatian itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun sampai akhir hayat kedua orang tua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau telah mempertaruhkan hati anakku Maura Isna Amanda binti Muhammad Husni dengan Muhammad Faris Alfiandra bin Muhammad Sahya Pontas untuk mengikuti sunnah Rasulmu, untuk berbakti cinta dan kasih sayang, memiliki keturunan yang soleh dan soleha, yang taat padamu dan berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, ridhoilah pernikahan mereka dengan rahmat-Mu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuntunlah mereka agar mempunyai iman yang kokoh. Berilah mereka petunjuk yang lurus ya Allah, agar tangguh dalam berdampingan, menepis pasang surutnya kehidupan, dan terhindar dari fitnah serta badai cobaan. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah mereka rezeki yang halal serta barokah,
bagi keluarga, mudahkanlah urusan mereka ya Allah dalam mencari apa yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dan keberkahan. Semoga Alfi dan Muhammad Alfi dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dan mohon doanya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelai yaitu Ananda Maura Isna Amanda yang pada pagi hari ini beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu, mudah-mudahan Allah berkahi. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang indah pada pagi hari ini. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka walimatul arus, yaitu pada hari ini membuka acara hajatan besar dari Bapak Muhammad Husi beserta Ibu Oke Helidia yang akan menikahkan putrinya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025. Mudah-mudahan segala niat hajat dari sahibul hajat Bapak Muhammad Husi dan Ibu Oke diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala niat hajatnya dikabul oleh Allah, akad nikahnya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan dilanjutkan dengan acara resepsi dan yang lainnya. Semoga Allah berikan kesuksesan. Dan kita doakan yang dari awal tadi sudah diawali dari jam 9 sampai saat ini udah capek Bu? Alhamdulillah. Kalau saya kan datang ke belakangan gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala doa-doa yang telah dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan Ananda Maura Isna Amanda beserta Muhammad Faris Alfiandra yang mudah-mudahan nanti akan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, khususnya saya pribadi dapat berjumpa dengan ibu-ibu yang salihah semuanya, dapat berjumpa dengan yang sedang sangat berbahagia yaitu Ananda Maura. Ini calon pengantin gitu ya. Ya insya Allah nanti tanggal 5 Oktober beliau akan dipersunting oleh perjaka pujaan hatinya yaitu Muhammad Faris Alfiandra. Semoga Muhammad Faris Alfiandra akan menjadi imam yang terbaik untuk Nanda Maura, yang akan membawa Nanda Maura ke jalan kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga saya diundang oleh Bapak Muhammad Husi dan Ibu Oke
Alhamdulillah hari ini saya sampailah di tengah-tengah keluarga beliau dan di tengah-tengah ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita semuanya Allah memberikan rahmat dan maghfirah bagi kita semua. Amin. Ibu hadirat yang berbahagia, ini adalah momen yang amat sangat bahagia semuanya. Ibu ya, ibu bahagia enggak? Ibu membayangkan yang lalu-lalu udah pernah ibu rasakan? Udah pernah ibu? Oh, tak lupa ya. Ya Allah, jangan dilupakan, saudara. Ya, baik ibu sekalian, kita juga pernah hidup ada di fase seperti ini. Ada kita di fase yang dirasakan apa yang dirasakan oleh Ananda Maura. Begitu hatinya berbunga-bunga, hatinya menanti hari-hari yang sangat ditunggu, yaitu hari akad nikah. Mudah-mudahan Ananda Maura sekarang ini yang sedang berbahagia dan Allah bahagiakan sampai akhir hayat dunia dan akhirat. Dan juga Bapak Muhammad Husi dan Ibu Oke merasakan kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang tidak ada bandingnya di hari ini. Kenapa? Mengantarkan putri tercintanya di masa dewasa ini mendapatkan pujaan hatinya dipersunting oleh Muhammad Faris Alfiandra dengan begitu senang, dengan begitu bahagia dan dihujani dengan doa-doa yang indah. Jika ibu bertanya, kok ibu Oke nangis? Katanya bahagia. Ibu yang namanya air mata, ibu ya, seorang ibu lihat anaknya bahagia nangis, seorang ibu melihat anaknya sedih nangis. Maka Ibu Oke itu bukan nangis air mata sedih, tapi air mata bahagia bahwa mempunyai putri cantik yang sudah dididik, yang sudah dirawat, yang sudah dimanja-manjakan, yang sebentar lagi akan dilepaskan, diserahkan pindah tanggung jawab dari ayahnya kepada suaminya, sehingga hari ini bercucuran air mata. Ini adalah air mata bahagia dan air mata doa yang dikucurkan untuk putrinya. Semoga ijabah dari Allah, doa yang begitu indah dari ayah dan ibu, sederas air mata yang turun dari mata ibu sehingga menggoncangkan arasnya Allah, diijabah semuanya dengan doa-doa yang baik. Amin Allahumma. Itulah ibu ya. Makanya ibu semua, saya juga dulu waktu menikahkan anak saya 6 tahun yang lalu, begitu ada di acara seperti ini, betul Bu, air mata itu tidak terbendung. Kalau ditanya bahagia atau sedih, campur aduk, tapi besaran bahagianya. Sedihnya ada, ya, sedihnya ada. Kenapa? Dibayangin anak saya sudah akan ada yang bawa, nama juga perempuan, tapi itulah sunatullah ya, seperti itu. Ada laki-laki, ada perempuan, di mana kewajiban orang tua yang terakhir setelah anak kita dewasa menikahkannya. Dan alhamdulillah pagi hari ini Bapak Muhammad Husi dan Ibu Oke mengantarkan putri kesayangannya ke gerbang pernikahan yang insya Allah akan dilangsungkan akad nikahnya pada 5 Oktober nanti. Mudah-mudahan Ananda Maura ini dijadikan oleh Allah istri yang salihah nantinya, dan sekarang menjadi putri yang salihah, manusia yang salihah, dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Kenapa masih salihah? Katakan yang Nabi, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Wanita itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang salihah. Insya Allah. Berarti wanita itu sumber kesenangan ibu. Ibu wanita atau awewe? Alhamdulillah ya.
ibu itu adalah wanita perempuan, ya. Alhamdulillah. Nah, jika di muka bumi ini wanitanya salihah, maka itu akan menjadi perhiasan yang indah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus salihah. Semoga ibu semua yang hadir di sini tergolong dengan istri-istri yang salihah, tergolong dengan perempuan-perempuan yang salihah. Kalau ibu bertanya apakah ada tandanya, cirinya perempuan yang salihah, jelas ada dalam hadis. Khairun nisa imro'atun, sebaik-baik perempuan adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang baik, istri yang salihah, perempuan yang salihah ialah jika dipandang oleh suaminya maka menyenangkan pandangan. Nah itu, ini khususnya saya memberikan apa ya, sawer pengantin, undangan, nasihat khusus untuk calon mempelai yaitu Ananda Maura, khususnya untuk kita semuanya, khusus juga untuk saya juga sedang belajar rumah tangga, ya Bu ya, masih terus belajar, dibenahi, ya Bu ya, niatkan ibadah, karena ibadah yang paling panjang itu adalah menikah, ya Bu ya, menikah. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjadi istri yang salihah, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nanda Maura, semoga Nanda dijadikan nanti oleh Allah istri yang salihah. Sekarang putri yang salihah untuk ayah dan ibu. Nah nanti sudah akad nikah di 5 Oktober, kata saksi sah. Nah itu Nanda Maura sudah menjadi seorang istri dari Muhammad Faris Alfiandra. Kalau sekarang mah belum, ya. Sekarang masih orang lain, ya. Nah tapi nanti setelah disahkan oleh para saksi, di sisi sudah ada wali ayahanda, sudah ada mahar, sudah ada ijab dan qabul, tercatat di kepemerintahan di negara, insya Allah sah menurut negara dan sah menurut diakui dan oleh negara. Untuk itu Nanda semakin harus membenahi diri. Ini nggak enak nasihatnya, agak miring di sini aja, hanya sini pengantinnya. Ustaz maaf ya, ya. Soalnya sudah sini, kayaknya nggak enak ya kalau agak miring. Ya, sudah cukup. Ya. Mudah-mudahan Nanda nanti dijadikan oleh Allah istri yang salihah. Kita ini semuanya berusaha mencetak, niat berusaha, karena yang menjadikan itu hanya Allah. Yang menjadikan kita baik, yang menjadikan kita salihah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha mencapai menjadi baik, berusaha menjadi salihah. Tidak boleh kita mempunyai rasa sudah baik, tidak boleh kita mempunyai rasa sudah salihah. Kalau kita mempunyai rasa sudah baik, mempunyai rasa sudah salihah, takutnya di dalam hati ada kesombongan. Nih saya mah emang udah solehah, ya emang namanya solehah, ya kan? Saya mah sudah solehah, saya mah sudah baik, pasti itu namanya sombong. Tapi kalau ada niat, azam dan berusaha mencetak diri menjadi manusia yang baik, menjadi istri yang salihah, itu lebih baik, ya itu yang baik. Jadi kita niat dari sekarang berusaha kita semuanya dengan belajar mencari ilmunya, sering duduk di majelis, bertanya kepada orang yang pandai agama, gimana caranya menjadi wanita yang salihah. Itu tadi yang pertama, Ananda Maura, biar kita menjadi istri yang salihah itu adalah jika dipandang oleh suami harus menyenangkan. Ibu menyenangkan tidak sama suaminya? Alhamdulillah senang suaminya ibu, apalagi begini nih cantik-cantik semuanya. Bibir bergigitu, ya Bu ya.
alis. Begitu kan ya? Kenapa mau kondangan ke rumah ibu aku? Saya yakin di rumahnya nggak begini, ya kan? Di rumahnya mah sudah ganti kostum dengan kostum kebesaran, ya Bu ya. Tidak apa-apa, ya Bu ya. Tapi ingat, sebetulnya istri berdandan itu, istri baik-baik, cantik-cantik, wangi-wangi itu hanya untuk suaminya sebetulnya itu. Tapi kadang kita dibalik di depan suaminya, seadanya, kalau mau keluar diada-adain, nah gitu ya Bu ya. Itu tidak boleh. Jadi ibu keluar memakai penutup aurat yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagaimana kita muslimah yang baik, maka kita harus menutup aurat dengan serapih-rapihnya, serapat-rapatnya. Tapi di depan suami, maka kita harus berdandan. Bukan berarti berdandan kayak mau melenong, bukan Bu. Artinya punya rambut ibu disisir, punya muka ibu dibasuh, mungkin tipis-tipis dipakaikan make up supaya sedikit glowing gitu ya. Bibirnya supaya tidak pucat, sedikit diwarnai dengan bahasa yang baik, disemprot pakai minyak wangi. Disitulah malaikat rahmat turun untuk wanita-wanita salihah, memberikan rahmat kepadanya. Ridha Allah kepada perempuan yang seperti itu, karena ridha Allah ridha zaujain, ridha Allah untuk istrinya ada di suaminya. Maka yuk kita belajar menyenangkan hati suami. Tidak mesti harus berdandan menor, karena suami juga akan bingung. Ibu begitu suaminya datang ke kantor, mungkin ibu sudah siap-siap diri dengan blush on-nya, wah dengan bibir yang cekar membahananya. Nah itu suami juga kaget, pasti ditanya, Bu mau undangan kemana? Dan begitu. Tetapi kalau kita siapkan baju yang baik, tidak mesti baru, tapi hilangkan baunya sesuai kemampuan kita ibu sekalian, sesuai apa yang kita mampu di rumah. Janganlah kalaupun memang ibu sukanya daster, tapi suami tidak suka pakai daster, jangan ibu pakai daster ya. Mungkin suami lagi ke kantor, ibu pakai daster, namanya di dapur makan dasteran tuh enak banget Bu ya, silakan. Tapi suami sudah akan datang dari kantor, dari perginya, cepat-cepat ganti dengan pakaian yang suami sukai. Begitu Ibu. Kita mesti harus baru dan yang bagaimana. Yang penting kan ada suami yang tidak suka lihat istrinya dasteran. Ada ya. Beda dengan suami saya, Pak Maman mah suka aja, gitu ya. Mau dasteran yang penting gak robeng lah, begitu ya. Nah begitu. Bagi ibu sekalian, jadi kita itu menyambut kedatangan suami dari manapun dia pergi, berusaha untuk menyenangkan pandangannya, dipoles sedikit mukanya, diwangikan, diharumkan badannya, pakai pakaian yang pantas dipandangnya. Jadi jangan begitu buka pintu Mbak Maura, suami datang dari pekerjaan, Mbak Maura masih maklum hobinya masak, di dapur masih bau-bauan barangkali, masih bau kompor barangkali. Siapkan diri 5 menit, 10 menit suami sebelum tiba ke rumah, maka Mbak Maura siapkan diri untuk menyenangkan pandangan suami, menyiapkan diri untuk menyenangkan pendengaran suami. Suami punya hati, siapkan untuk menjadi penyejuk dalam hatinya. Insya Allah itulah tandanya istri yang salihah. Insya Allah siap Ibu. Maka Ibu sekalian begitu, alhamdulillah, pertahankan dan tingkatkan. Karena ingat, surganya istri ada di suaminya. Tetapi surganya suami ada di mana? Di ibunya, bukan di istrinya ya. Surganya suami ada di ibunya, sedangkan surganya istri ada di suaminya. Yuk kita kejar, semuanya sudah pegang kuncinya, yaitu siapa? Suami kita. Taati suami. Karena yang kedua,
pada istri yang salihah itu jika diperintah selalu taat. Nanti Nanda Maura sudah punya suami, sudah nikah, ya sudah akbar, sudah menjadi satu, taatlah kepada suamimu. Jika suamimu memerintah dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak ada tawar-menawar, istri wajib taat kepada suaminya. Boleh menolak saja, boleh, di mana perintah suami ada di jalur maksiat, ada di jalur di luar perintah Allah, itu wajib tidak mengikutinya. Contoh apa? Kata suami Neng Maura, gak usah pakai kerudung, gak usah pakai tutup aurat dah, biar kelihatannya modis cantik kayak ABG. Kira-kiranya Maura mau ikut suami atau tidak perintahnya itu? Tidak, jangan. Karena apa? Itu perintah maksiat. Gak boleh. Maaf mas, yang namanya menutup aurat itu adalah perintah Allah. Maka dengan menutupnya auratku adalah menjaga kehormatanmu dan menjaga dirimu dari api neraka. Kok bisa? Iya ini sekalian. Tenang jadi istrimu, tenang jadi perempuan. Mana ada suami mungkin yang taat kepada Allah, mungkin sholatnya agak meleng, perilakunya kurang baik, maka istri tidak kebagian dosanya. Istri tidak akan kebagian dosanya. Tetapi seorang suami, jika istrinya melakukan kemaksiatan, tidak menutup aurat dan tidak diajarkan, tidak salat karena tidak diajarkan dan tidak diperintahkan, tidak bisa membaca Al-Quran karena tidak diajarkan dan tidak dibimbing serta diarahkan, maka suami dapat siksanya, dapat dosanya. Karena apa? Suami wajib mendidik, wajib membimbing, wajib mengajarkan, melindungi, mengasihi, menyayangi, serta menafkahi istri. Itu wajib suami. Maka kasihani, sayangi suami kita, berbaik ibadah kepada Allah. Ibu sudah benar-benar yang di sini saya tahu, saya kenal. Ini semuanya sudah ada di Al-Fat. Baru kemarin soalnya saya di Al-Fat ya, jadi masih ingat wajahnya. Jadi ini sekalian, suami itu sudah meridhokan, sudah mengizinkan, sudah membiayai, sudah menafkahi dengan sekuat tenaga untuk ibu menjadi orang yang baik. Bantu suami. Ibu jadilah wanita-wanita yang baik. Waktu sholat, cepat sholat, jangan suka ditinggalkan. Mau keluar rumah, segera tutup aurat dengan baik, dengan rapat. Belajar baca Al-Quran, belajar bentuk yang baik. Itu namanya istri yang tahu terima kasih kepada suami, karena sudah meringankan beban suami di akhirat nanti. Tetapi kalau istrinya yang di rumah membangkang, sholat susah, ngaji belat, susah diarahkan, menutup aurat tidak mau, kasihan suami nanti di akhirat. Ya, jadi Mbak Maura jadilah istri yang salihah. Mudah-mudahan nanti jika kami menyuruh Mbak Maura, mengajak Mbak Maura dan ketaatan kepada Allah, maka Mbak Maura wajib mengikutinya. Yang wajib. Kenapa? Suami adalah imam. Kenapa istri harus taat kepada suami? Disitulah letaknya. Istri wajib taat kepada suami. Kenapa mesti istri itu wajib taat kepada suami? Karena suami itu begitu berat memikul beban dunia dan akhirat. Di dunia wajib melindungi, memberikan rasa nyaman kepada istri, itu termasuk nafkah. Istri bikin nyaman, istrinya merasa terlindungi, bahkan istrinya merasa dirasakan di rumah oleh suaminya. Itu sebagian dari nafkah, memberikan kenyamanan ke dalam hatinya. Memberikan nafkah lagi, sandang, pangan, papan, dan juga memberikan nafkah batin yang diterima oleh istrinya. Itu kan suami yang wajib. Istri wajib itu menafkahi suami? Tidak. Yang wajib menafkahi itu adalah
suami kepada anak dan istri. Nah, begitu Ibu. Jadi begitu berat. Lalu suami itu wajib suami itu mendidik istri, wajib di dunia dan di akhirat itu ditanggung jawab. Maka di sini nah letaknya istri wajib taat kepada suami. Di akhirat sama Bu. Kedudukan istri dan suami di akhirat itu sama. Jika istri patuh kepada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istri mendapatkan pahala yang begitu besar yang Allah akan tempatkan di dalam surga-Nya. Jika suami bertanggung jawab menjalankan amanahnya, memikul amanahnya di dalam rumah tangganya, bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, lahir dan batinnya, banyak pahalanya. Dari pahala mencari nafkah, suami mencari nafkah itu adalah jihad. Jihad Bu. Jadi suami Ibu lagi ke kantor itu sedang jihad. Jangan dianggap sepele itu Bu. Ya, dikira kata itu jihad itu ikut sama Rasulullah musuh senjata di medan perang. Iya dulu, dulu ada yang namanya perang Uhud, perang Hunain, perang Honda, itu kan Bu ya. Zaman Rasulullah itu katanya suami ikut Rasulullah perang jihad, itu namanya jika terbunuh, jika wafat maka dia mati syahid, gitu kan. Sekarang sudah tidak ada lagi itu, berarti suami-suami ini tidak ada pahala jihad. Maka siapa Ibu? Suami Ibu pergi pagi pulang petang mencari nafkah, yang ke kantor, yang ke ladang, yang ke sawah, yang ke pasar, yang ke majelis, yang kemanapun, ke sekolah, itu semuanya dia sedang berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kehidupan, mencari maisha, mencari nafkah untuk makan anak dan istri, mensejahterakan anak dan istrinya. Maka terhitung suami itu adalah pahalanya pahala jihad. Jika suami bertanggung seperti itu, di akhirat sama akan masuk surganya Allah dengan hadiah terindah, pahala yang banyak, karena dia tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap perintah Allah, yaitu karena dalam hidupnya ada hablum minallah dan hablum minannas. Dia kepada Allah baik, salatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, kepada manusia baik berakhlak, kepada keluarga baik berakhlak, maka itulah orang yang baik. Insyaallah di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Istri dan suami sama kedudukannya di akhirat, akan mendapatkan kesenangan dalam surga Allah karena mempunyai pahala yang banyak. Gitu. Dari mana pahala yang banyak itu? Ditanam di dunia ini selagi hidup dengan ikhlas karena Allah, supaya mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang indah, yang banyak, sehingga bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Jadi kembali lagi tadi, setelah kita harus menjadi istri yang selalu senang dipandang oleh suami, suami senang memandang kita, senang mendengarkan kita, nyaman hati menghadapi kita, nyaman pikiran meninggalkan kita, karena kita menjadi wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik, dan harus taat kepada suami. Jika perintah suami selalu ada dalam jalur Allah dan tidak boleh ditaati jika perintah suami dalam maksiat. Yang ketiga, tanda istri yang salihah adalah jika ditinggal oleh suami keluar rumah, maka istri menjaga dirinya, dapat menjaga hartanya, menjaga harga dirinya sendiri. Itu. Jadi jika suami kita pergi keluar rumah, mencari nafkah, mencari maisha, kerja ke kantor, kerja kemanapun, mungkin sedang undangan, istri tidak ikut ada di dalam rumah, maka istri yang salehah itu adalah selalu menjaga dirinya, dijaga dirinya baik-baik, menjaga harta suami. Apa harta suami? Selain materi, anak-anak itu juga harta suami. Apa selain anak? Diri ini adalah harta suami. Jaga dirinya kita ini, kehormatan kita ini jaga baik-baik. Diam di dalam rumah,
tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada izin dari Mbak Maura. Nanti kalau sudah tangga sudah menikah, mau ke rumah mama, baik ke mama mertua ataupun ke mama kanan, mama ongko, boleh jika ada izin dari suami. Harus izin dulu. Panggilannya apa? Beb? Apa ayam? Ibu manggilnya sama suami apa? Bapak lu, ya? Bapak lu ya? Enggak. Ibu panggillah suami dengan bahasa kesayangan. Ibu ya? Dengan bahasa kesayangan ibu. Itu mah kayak pengantin aja. Kalau Ananda Maura mah aku udah pantas aja. Masih, waduh, cantik, pantas, muda gitu panggilnya. Nah kita, apa ini kan? Allah, maka ada pantas-pantasnya. Pantas aja. Itu kan suami-suami kita. Ya, yang kita. Kan betulnya figur siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan kata yang begitu manis, dengan kata yang begitu mesra, dengan kata yang begitu indah. Ya Humairah. Begitu. Nah, ibu panggil bapak lu. Begitu ya. Begitu. Silahkan ibu panggil suami dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang suami kita senang. Kata ibu, dan suami saya mah senang kalau dipanggil aku. Kenapa? Kan sudah punya cucu. Silahkan gitu. Suami saya mah senangnya dipanggil eyang. Kenapa? Karena sudah punya cucu. Begitu ya Bu, silahkan. Tapi suami saya senang banget, bahkan merasa tersanjung walaupun sudah tua dipanggil sayang. Itu ibadah. Bahasa ibu menyenangkan suami, dipahala oleh Allah, dibalas pahala sedekah. Sedekah ngomong banget dipanggil ya, aduh banget lagi. Ya udah, suami ibu senang dipanggilnya. Udah apa susahnya panggilannya itu. Kata ibu senangnya ya udah ya gitu. Silakan. Nah ini Ananda Maura, namanya juga mau dipanggil eyang, belum punya cucu, belum papa, belum punya anak. Kata itu ya. Ya, jadinya panggil apa sekarang saya? Ya, saya izin. Besok boleh enggak aku mau ke rumah mama? Rumah mama siapa aja? Saya izin besok mau arisan. Saya izin besok mau ke mall, kata suami. Jangan. Kira-kira Mbak mau harus pergi atau enggak? Tidak, pinter. Jangan. Suami bilang jangan bukan suami berarti suami kejam, tapi suami sudah mempunyai bayangan bahwa tanggung jawabnya dia melindungi istrinya. Barangkali pergi sendiri naik ojek takut masuk angin, pergi sendiri jalan kaki takut kesasar, maka istri harus ada pendamping, harus ada mahram. Maka suami kalau bilang jangan suupe, emang aku begitu banget kemana-mana nggak boleh. Kan gitu ibu masukkan si hatinya. Ya, kalau suami tidak mengizinkan ibu pergi sendiri, itu tandanya suami itu amat sayang terhadap istrinya. Kenapa? Karena dia merasa istrinya yang harus amat sangat dilindungi, amat sangat dijaga segala-galanya, lahir batin siang dan malam. Kan sebaliknya, besok mau ke mama boleh enggak? Jangan ya, nanti aja tunggu saya libur nanti kita bareng-bareng. Oh indah. Pokoknya jika Mbak Maura ingin diratukan oleh suami, maka ratukanlah suamimu. Insya Allah kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Jangan pengen kita diratukan tapi kita tidak pernah menghormati orang lain. Betul Bu? Iya begitu. Jadi insya Allah cetaklah diri kita ini menjadi istri yang salihah. Di mana? Di dalam rumah, di rumah kita, suami kita keluar rumah kerja atau dan yang lainnya harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga kehormatan, harus bisa menjaga harta suami, termasuk anak-anak kita itu adalah hartanya suami. Ibu hadirat yang berbahagia, sebetulnya istri yang salihah dari diri semua ibu rumah tangga yang di sini hampir selamat jalan saudara ya, semoga berkah semuanya ya. Ustaz Husnul Khotimah
ada acara lagi. Mudah-mudahan acaranya lancar saja, ya. Barokah semuanya, barokah ilmunya, semuanya biar kebagian katanya. Iya. Baik ibu sekalian, insya Allah yang hadir di majlis walimatul adat ini semuanya adalah istri. Ada yang belum menjadi istri? Barangkali ada 2-3 orang, sok jadikan ini adalah pelajaran, sehingga insya Allah nanti pas rumah tangga sudah sedikit dapat ilmunya. Sebetulnya ibu sekalian jamaah sholihah, kita istri ingin masuk surga sudah mempunyai tiket yang mulus. Kita menuju surga sudah mempunyai jalan khusus. Kita menuju surga ibaratnya kita sudah mempunyai jalan tol, asal kita punya tiketnya, asal kita mau isi tiketnya, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa qamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannata." Katakan dengan Nabi, siapa wanita idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita istri yang menjaga sholat fardu yang 5, dijaga sholatnya Neng Maura, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dijaga, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ditinggalkan, repot, sibuk, senggang, lengang, sakit, sehat, sholat wajib dijalankan, karena itu sudah menjadi kefarduan, kewajiban bagi kita semuanya. Jadi istri harus menjalankan sholat yang 5 waktu, laki-laki apalagi harus semuanya, karena itu diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman kepada Allah untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Ini tadi istri wajib menjalankan, istri yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, sekalipun tanpa ditambah dengan sunnah-sunnahnya, terus kontinu tuh, tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun. Lalu istri saum di bulan Ramadan wajib, ya, bulan Ramadan itu datangnya setahun sekali, kita jalankan sebaik-baiknya. Kalau wajib puasa Ramadan Neng Maura tanpa izin dulu, bahkan tidak diizinkan oleh suami, tidak apa-apa, jalankan, karena itu kewajiban. Tetapi kalau yang namanya sifat saum sunnah, suatu hari apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, itu sunnah namanya sayang, ya. Kalau Maura mau puasa Senin, mau puasa Kamis atau Ayyamul Bid, seorang istri wajib minta izin dulu kepada suami, ya. Ibu Oke minta izin dulu kepada siapa? Suami. Ibu Nia harus minta izin dulu kepada suami. Semuanya harus izin dulu. Malam-malam nih, malam Senin, besok hari Senin, kita izin dulu suami kita, saya izin besok kan hari Senin, Senin Kamis sunnah saum, boleh tidak saya saum? Kebetulan kan Bapak besok ada di rumah lagi libur. Kata suami, boleh, kita nanti sahur bareng, saum bareng, luar biasa, silakan, silakan itu saum. Tapi kata suami, kan saya lagi libur besok, ya, saya hari Senin itu besok bukan tanggal merah, nggak ke kantor, nggak usah puasa deh besok mah. Ibu puasa apa enggak? Jangan. Ibu nanya, emang apa Pak? Saya nggak boleh puasa. Saya ada hajatnya di siang hari. Nah, ibu mau pikir hajatnya kemana?
Kali-kali selalu mengajak makan siang di restoran, gitu kan? Ngajak jalan-jalan. Lebih khusus barangkali ada kebutuhan hajatnya di siang hari di tempat tidurnya, maka wajib istri kalau kata suami jangan di dalam puasa sunnah, tidak usah puasa. Kata ibu, orang ibadah sebodotei, saya mau puasa aja, saya sahur, saya puasa seharian, padahal suaminya melarang. Maka seorang istri seperti itu hanya bagian haus dan laparnya saja, gitu. Maka untuk Neng Maura dan kita semua, jika kita akan menjalankan saum sunnah, maka kita sebagai istri harus minta izin dulu kepada suami, gitu. Jika tidak diizinkan, maka istri tidak boleh saum. Tetapi kalau bulan Ramadan, nah itu mah wajib sayang, ya wajib. Bahkan jika suaminya belum mau saum atau mungkin belum rajin saumnya, diajarkan, diajak dengan baik-baik, dengan lembut-lembut demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha. Tiket istri jalan mulus menuju surga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Seorang istri jaga baik-baik kemaluannya, jaga baik-baik kehormatannya, jaga baik-baik dirinya, karena seorang istri yang berhak menikmati semua sekujur tubuhnya satu hanya suaminya. Maka seorang istri yang bisa menjaga kehormatannya, maka dia sudah mempunyai tiket menuju surga. Ya, tadi itu sholat lima waktu, saum Ramadan, menjaga kehormatan. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Yang terakhir, taat kepada suami. Karena itu tadi, suami kita adalah imam dalam rumah tangga kita, maka kita sebagai makmum wajib taatnya kepada suami kita. Paham Ibu? Kalau kita sudah bisa menjalankan yang 4 tadi, saumnya dikerjakan yang wajibnya, sholatnya dikerjakan yang fardunya, kemaluannya, kehormatannya, jasmani rohannya dijaga baik-baik, dan taat kepada suami, maka kata Allah kelak, udkhulil jannata min abwabil jannati fi'ti. Wahai kau perempuan yang salihah, masuklah kau ke dalam surga, silakan kau masuk lewat pintu yang mana saja yang kau suka. Allahu Akbar. Sebegitu istimewanya Bu Maura, luar biasa ternyata jadi istri itu, Masya Allah. Makanya nyesel tiba Maura, nyesel rumah tangga itu, nyesel enggak dari dulu ya. Gitu ya, Insya Allah. Kenapa? Senyumnya saja rahmat Allah turun. Mbak Maura berpegangan tangan dengan suami, Ibu memegang tangan suami, jangan dianggap sepele. Berpegangan dengan suami, dari sela-sela jarinya turunlah dosa-dosanya. Dosa suami turun, dosa istri turun, cuma pegangan doang. Kata Ibu, emang katamu berat pegangan. Kebanyakan drama sih Ibu Maya, gitu. Udah pegang ke tangan suami. Kalau sekarang mah jangan dulu, Mbak Maura makan belum. Ntar kalau udah 5 Oktober baru pegang. Ibu bukan hanya dipegang, diapain aja juga boleh. Kalau sekarang mah jaga dulu. Sabar ya, sabar karena Allah halal. Tapi kalau nanti sudah sah menjadi suami istri, silahkan. Jangankan dipegang, jangankan dilihat, jangankan dibelai, nikmati seutuhnya. Ya, dan di dalam situ di mana suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, istri melayani dengan baik, maka di situ bernilaikan sedekah. Kata siapa? Ya, silahkan Ibu buka di mana
di waktu di zaman Rasulullah itu ada sekelompok sahabat yang berunjuk rasa kepada Rasulullah dengan bicaranya seperti ini. Wahai Rasulullah, aku dengan orang kaya berbeda. Berbeda apanya? Kata sahabat, kata yang bertanya kepada Rasulullah, orang kaya sholat sebagaimana kami juga sholat, berarti dia punya pahala sholat. Orang kaya puasa sebagaimana kami pun puasa, orang nggak punya berarti dia juga punya pahala puasa. Sedangkan kami tidak bisa memiliki pahala tersebut yang dia lakukan karena kami tidak mampu. Pahala apa itu? Dia sedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak, karena kami tidak mampu, tidak punya apa yang harus disedekahkan. Jangankan untuk sedekah makan sendiri aja Senin Kemis, gitu ibaratnya. Tidak adil dong. Bagaimana caranya aku ingin mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya? Kata Kanjeng Nabi, jangan putus asa bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Kasihnya Allah tidak pilih kasih, sayangnya Allah tidak terbilang kepada siapapun, begitu melimpah kasih sayang Allah. Kata Kanjeng Nabi, bukanlah kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semuanya bernilai karena sedekah. Suami menumpahkan syahwat kepada istrinya, itu pun bernilai karena sedekah. Ngajak baik kepada orang lain, itu pun bernilai karena sedekah. Melarang orang lain berbuat kemungkaran, itu pun bernilai sedekah. Dan kita ini belum bisa sedekah harta, belum bisa memberikan sedekah kepada orang lain dengan harta karena keterbatasan harta kita, keterbatasan materi kita. Maka perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu sama nilainya seperti kita bersedekah. Suami menyalurkan syahwat kepada istri yang halal, itu juga sedekah. Istri memenuhi kewajiban, itu luar biasa, bukan sedekah lagi pahalanya. Kenapa? Seorang istri yang suka melayani suami dengan ikhlas, seorang istri bahkan menawarkan dirinya kepada suami bahkan tidurnya, maka dia diberikan pahala jihad. Masya Allah ya, ntar lagi punya pahala jihad. Sekarang pahala jihad dari mama, dari dia, besok tambah. Bukan berarti orang sudah rumah tangga tidak taat lagi kepada orang tua, bukan, tetapi itu menambah poin semakin banyak. Semakin kita taat kepada taat kepada mama, taat kepada ayah mertua, taat kepada ibu mertua, sayangi mereka, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan taat kepada suami, insya Allah surga semakin dekat untuk kita. Amin Allahumma amin. Itu saja nasihat panjang-panjang, ibu juga kipas merah. Jangan Bu, yang di belakang udah kepengen nyelonjor, lama amat ini ceramahnya ya. Dan pengantin juga kebanyakan nanti kekenyangan, ya kan? Kebanyakan apa ya yang tadi itu dinasehati tidak terdengar. Tapi alhamdulillah insya Allah ambil simpulkan, Mbak Maura belajar nanti bisa dapat menyenangkan pandangan suami, menyenangkan pendengarannya, pikirannya, hatinya, semuanya, supaya menjadi orang wanita yang saleh. Dapat ketaatan, harus selalu taat. Di mana suami pergi dari rumah sedang mencari nafkah, maka jaga diri, jaga keluarga, jaga hartanya. Dan juga ingat sholat 5 waktu. Bulan Ramadan, jaga diri, jaga farji, dan juga taat kepada suami. Insyaallah kunci surga ada dalam genggaman. Ya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang saleh. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, yang luar yang di dalam, bapak-bapaknya, laki-lakinya dijadikan oleh Allah suami-suami yang saleh, menjadi imam untuk keluarganya dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan kita ciptakan sekarang, kita cetak sekarang, semoga ada ajab, ada niat, ada tujuan hidup. Dengan apa? Suami, istri, anak, cucu, mantu kita, yuk ajak dekatkan diri kepada Allah, jadikan rumah tangga kita rumah tangga Qur'ani yang dibimbing dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga anak, cucu, mantu semuanya kita berkumpul dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan, kesalahan dari saya dalam tutur kata saya. Semoga ibu semuanya memaafkan, terutama Sahibul Hajat Bapak Muhammad Husni dan Ibu Oke Helidia. Mudah-mudahan memaafkan kekurangan saya dan selamat untuk sosok hajat. Semoga apa yang hajatnya dari saat ini sampai selesai nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan dan berkatnya. Dan nanti Mbak Maura dan suami nanti kalau jadi suami istri Muhammad Faris Alfiandra dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Tadi begitu panjang doa sudah dipimpin oleh Ibu Ustazah. Ya mari kita sama-sama baca Fatihah saja untuk kedua calon mempelai, yaitu Mbak Maura binti Muhammad Husni dan juga Muhammad Faris Alfiandra bin Muhammad Syahrial Pontas. Mudah-mudahan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah. Allah hujani rezeki yang banyak halal barakah, dan juga kedua orang tua dari keluarga Bapak Muhammad Husni dan juga Muhammad Syahrial yang akan mempunyai hajat besar diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, keselamatan, dan juga kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, angkat derajat kita, Allah berikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, dan semoga kita diberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Rabbi fa'alna ma'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fitna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna bi ta'lumin tawassalna antar zuqal wasi'at tarzuqal amana. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Subhanakallahumma